kalau kita lihat sebenarnya bukan hanya Mhm. Indonesia, negara yang, juga Ya, mengalami keadaan alam yang memiliki potensi besar untuk terjadinya gempa bumi ya, begitu. Apa yang bisa kita pelajari dari negara maju lainnya mungkin seperti Jepang yang juga punya potensi besar untuk terjadi gempa bumi? ya, terima kasih Mbak Nike, menarik ya, yang Mbak Nike sampaikan. Jadi, memang Indonesia dan juga beberapa negara itu memiliki kemiripan ya dari hal potensi bencana alamnya. Contohnya yang tadi Mbak Nike sampaikan di Jepang ya, tidak hanya Jepang tapi Taiwan, Turki juga, memiliki juga, potensi bencana yang besar ya. Nah ini sebenarnya di negara-negara tersebut tadi Taiwan, Jepang, Turki itu memiliki skema di RFI ya, Disaster Risk Financing and Insurance. Contohnya bagaimana juga membuat manajemen risiko yang baik terhadap bencana gempa bumi ini. Jadi di mereka itu memang contohnya mewajibkan risiko atau asuransi gempa bumi untuk rumah tinggal ya di negara tersebut ya. Kan kalau kita lihat nih Mbak Anneke dari kejadian gempa Cianjur ini, kalau dari data BPBD rumah yang rusak itu 56.320. Nah, secara kuantitas ini jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan bangunan komersil ya. Jadi memang kalau saya juga melihat perjalanan ke belakang dari beberapa gempa-gempa yang besar juga, memang rumah tinggal ini yang paling rawan mengalami kerusakan dan dahsyat-dahsyat ya. Kita bisa lihat di kejadian gempa Cianjur ini, mungkin juga pada saat gempa Lombok 2018 itu banyak rumah yang hancur. Nah, ini saatnya pemerintah memikirkan bagaimana memberikan jaminan asuransi gempa bumi buat rumah tinggal seluruh Indonesia ya, seperti yang dilakukan negara-negara Taiwan, Jepang, dan Turki, Mbak Anne. Baik, Pak Hedi, kalau dari 56.000 rumah yang terdampak ini, perkiraan Anda berapa persen di antaranya yang memiliki asuransi bencana? Nah, ini menarik juga. Jadi, kalau kita bagi dalam 4 kelompok besar, risikonya itu kan ada agriculture, commercial, industrial, dan residential ya. Jadi kalau dari data MyPac memang kebanyakan yang terkena itu ya, dari data MyPac kan berarti yang sudah diasuransikan itu adalah di komersial dan industrial, Mbak Anneke. Namun residential ini tidak banyak di data kami. Tapi kan ini berbanding terbalik kalau kita lihat di media ya, di TV. Ini kita lihat jumlahnya besar. Nah, ini menandakan sedikitnya masyarakat yang memiliki asuransi gempa bumi ya untuk rumah tinggalnya. Nah ini tercermin juga dari data kami selama beberapa kejadian gempa belakangan ini. Jadi itu yang tadi saya sampaikan, perlu suatu terobosan baik itu oleh pemerintah maupun juga dunia swasta ya, melalui mekanisme PPP (Public Private Partnership), bagaimana membuat produk asuransi bencana ya untuk rumah tinggal gitu, Mbak Anit. Baik, Pak Hedi, sejauh apa kita dari kemungkinan untuk menjadikan asuransi bencana terhadap rumah tinggal ini sebuah kewajiban? Terima kasih. Jadi kebetulan MyPac juga sebagai administrator konsorsium asuransi barang milik negara ya atau KBMN, dan kita juga sering terlibat diskusi dengan pemerintah, dengan Kementerian Keuangan dan sebagainya mengenai program mitigasi terhadap bencana ya. Saat ini pemerintah kan sudah punya program asuransi barang milik negara ya, sesuai dengan PMK 97 ya. Jadi udah ada, jadi mengasuransikan risiko barang milik negara di seluruh Indonesia. Nah, kedepannya dalam diskusi tersebut juga pemerintah akan memiliki program bagaimana memberikan proteksi bagi rumah tinggal seluruh Indonesia. Nah, ini tentu perlu payung hukum, kajian yang mendalam, dan juga kesiapan-kesiapan yang memang sangat panjang untuk dilaksanakan, Mbak Ane. Baik, dari segi inklusi keuangan dan juga edukasi, Anda lihat seberapa jauh kita bisa memberikan pengetahuan ini pada masyarakat? Baik, dari sisi edukasi sebenarnya kalau di AAUI sendiri sudah punya beberapa program ya, dan
kami dari AUI juga konsisten menjalani edukasi atau awareness mengenai insurans ini, baik ke kampus-kampus, ya masyarakat dan sebagainya. Dan juga tentunya secara terpisah juga dilakukan oleh perusahaan asuransi umum dan juga reasuransi terkait awareness ini. Dan di lain pihak juga dari sisi regulator, OJK juga amat mendorong kita di IKNB ya, Institut Keuangan Non-Bank, untuk melakukan awareness mengenai pentingnya asuransi bagi masyarakat. Baik, Anda lihat kapan target mungkin kita bisa diwajibkan untuk mendapatkan asuransi bencana untuk rumah tinggal ini? Ya, tentu ini kan kalau melihat kesiapan perlu panjang ya, karena kan nanti kalau program pemerintah ini tentu harus memiliki underlying law-nya ya, jadi hukum atau peraturan yang mendasar supaya jadinya lebih baik pelaksanaannya seperti yang dilakukan program asuransi barang milik negara itu yang sudah memiliki payung hukum PMK 97. Nah, saya rasa aturan-aturan regulasinya ini perlu ditetapkan dahulu dan tentunya sejalan dengan kajian-kajian yang dilakukan pemerintah dan juga dunia swasta ya melalui mekanisme PPP tadi yang saya sebut. Dan tentunya juga belajar dari beberapa negara yang memang sudah memiliki skema asuransi bencana untuk rumah tinggal seperti yang tadi disebutkan di Jepang, di Taiwan, dan juga di Turki. Mereka sudah memiliki dan bahkan sudah lama memiliki program tersebut, Bang.